Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amalia Friedimansari. Saya dari kelompok 5B2 Fisioterapi. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau meresum tentang skill lab manajemen evakuasi korban massal. Nah, poin yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, triase, yaitu sarana untuk mengklarifikasi pasien berdasarkan keparahan dan akan ditentukan prioritasnya. Kemudian yang kedua adalah evakuasi dan transportasi nanti disesuaikan dengan cedera yang dialami oleh pasien atau korban. Nah, di materi ini sebelum ke triase yang harus dipahami adalah korban massal terjadi karena adanya bencana. Nah, di Indonesia itu ada dua bencana, yaitu bencana alam dan bencana akibat ulah manusia. Nah, bencana alam di sini diantaranya yaitu letusan gunung berapi, kemudian gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Nah, misalnya itu kebakaran itu biasanya sering terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Kemudian banjir. Nah, misalnya itu di Jakarta, DKI Jakarta. Kemudian gempa bumi. Nah, karena di Indonesia itu di bawahnya ada lempengan yang sering bergerak sehingga terjadinya gempa bumi. Kemudian letusan Gunung Merapi. Nah, letusan Gunung Merapi misalnya ini eh, gunung berapi yang ada di Yogyakarta, ya, Gunung Merapi. Itu salah satunya gunung aktif di Indonesia. Nah, selanjutnya bencana akibat ulah manusia, misalnya kecelakaan transportasi udara, darat, dan laut. Kemudian kecelakaan industri, ledakan bom, kerusuhan atau bentrokan pendukung. Nah, ini misalkan itu kerusuhan antar mahasiswa atau antar supporter bola. Nah, ledakan bom misalkan seperti bom di Nagasaki itu korbannya luar biasa banyak sekali. Nah, kemudian ada kecelakaan transportasi darat. Nah, misalnya itu supirnya itu ngantuk sehingga terjadi tabrakan atau nabrak pohon atau nabrak apa gitu. Nah, selanjutnya sehingga dari bencana akan menimbulkan korban dan akan mempunyai banyak dampak di antaranya yaitu korban massal. Ini jelas sekali ya, korban massal bisa menyebabkan mati, luka, dan sakit. Kemudian panik, bingung, depresi, dan neurosis. Kemudian diskoordinasi, rusaknya sarana kesehatan, lumpuhnya pelayanan kesehatan rutin, konsentrasi massa atau pengungsian, masalah pangan dan gizi, masalah air bersih, masalah sanitasi lingkungan, penyakit menular meningkat. Nah, apalagi di suatu bencana ya, penyakit menular adalah salah satu suatu yang terjadi. Nah, misalnya itu gatal-gatal atau diare gitu. Nah, selanjutnya kelangkaan SDM kesehatan. Selanjutnya timbulnya post traumatic stress PTSD. Nah, masalah selanjutnya di sini begitu banyak. Nah, banyak korban, nah, tetapi sumber dayanya itu minimal, sehingga kita harus memaksimalkan agar semua bisa terselamatkan. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita menggunakan penilaian yang mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan triase. Nah, triase adalah cara untuk memilah-milah berdasarkan prioritas apakah merah, kuning, hijau, dan hitam. Triase sudah digunakan sejak zaman dulu. Ya, sejak zaman dulu masa Perang Dunia, sehingga pada waktu itu digunakan untuk memilah korban agar si tenaga kesehatan atau tim medisnya itu gampang gitu. Nah, kalau ini secara pengertian. Nah, triase adalah suatu sistem untuk melakukan pemilihan penderita berdasarkan kebutuhan pertolongan medis atau kondisi klinis korban dengan tujuan untuk menentukan prioritas penanganan dan evakuasi korban. Nah, seleksi penderita berdasarkan problem yang ada pada penderita dan jumlah penderita itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada problem yang ada pada penderita, yaitu seleksi berdasarkan problem atau gangguan ABC tanpa melihat sarana yang ada.
Nah, gangguan ABCD di sini, A-nya itu airway, B-nya itu breathing, C-nya itu circulation. Airway itu nafas, airway itu jalan nafas, kemudian breathing itu nafas, kemudian C itu sirkulasi darah atau aliran darah. Nah, jika ada jika tiga bermasalah, ABCD-nya ini bermasalah, maka kita harus prioritaskan dan warnanya itu merah. Ya, sangat membutuhkan sekali pertolongan. Nah, kemudian jumlah penderita itu sendiri. Nah, seleksi berdasarkan berat ringan keadaan pasien atau korban yang mempunyai kemungkinan hidup lebih besar dihadapkan kepada waktu, sarana, dan tenaga yang ada. Nah, memastikan sebanyak mungkin korban dapat diselamatkan dalam keadaan korban massal. Nah, kemudian ada tujuan triase. Nah, tujuan triase itu mendapatkan hasil yang lebih baik. Mungkin pada kondisi jumlah pasien besar dengan sumber daya yang terbatas. Nah, kemudian transport korban ke sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai. Nah, transportasi ini harus tepat ke sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai. Nah, kemudian penentuan prioritas akan menekan morbiditas, mortalitas, dan kecacatan. Morbiditas dan mortalitas itu kematian, kemudian kecacatan. Nah, seperti ini gambaran di pengungsian. Warga menyelamatkan diri di sini. Semua pasien harus mendapatkan penanganan sesuai dengan triase. Triase bukan untuk pemindahan bencana ke rumah sakit. Nah, kemudian dasar-dasar triase, yaitu jumlah yang cedera, derajat cedera, kemungkinan bertahan hidup, sarana dan kemampuan atau sumber daya. Nah, kemudian yang dilakukan pada triase yaitu penilaian tanda vital dan kondisi korban bencana. Nah, tanda vital di sini kita dapat menggunakan dengan ABC ya, yang tadi airway, breathing, dan circulation. Kemudian penilaian harapan hidup. Nah, penilaian tindakan yang diperlukan misalnya warna kuning, ada fraktur, apa yang harus dilakukan. Nah, kita fiksasi, kemudian imobilisasi, sehingga fraktur itu dapat segera ditangani. Nah, kemudian prioritas penanganan definitif sesuai SOP, kemudian pemberian label atau pemberian warna label agar mudah ya. Nah, kemudian ini triase dan evakuasi. Siapa yang didahulukan dan siapa dikirim kemana. Nah, kita ini bisa menggunakan triase. Nah, kita bisa menggunakan metode STAR. Nah, kemudian di situ ada primary survey itu ABCD atau CAB. Ini sama aja ya, ABCD itu airway, breathing, circulation, airway, dan breathing. Kemudian algoritma dan sistem tapping atau pengkodean. Nah, STAR ini singkatan dari Simple Triage and Rapid Treatment. Nah, kebijakan, kebutuhan medis, yaitu derajat cedera, harapan hidup, dan sumber daya. Triase dulu sebelum tindakan. Waktu terbatas. Usahakan jangan lebih dari 60 detik setiap pasien. Tentukan fasilitas terbaik untuk penanganan. Nah, kemudian ini urutannya itu ada primer survei, kemudian prioritas, pengkodean atau labeling, kemudian treatment dan transportasi. Nah, misal merah berarti harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, kemudian ini klasifikasinya yaitu yang pertama hitam. Hitam menjadi prioritas keempat. Karena apa? Karena korban luka sangat berat, tidak bisa diselamatkan atau korban itu sudah meninggal dunia. Nah, kemudian merah menjadi prioritas pertama, yaitu luka berat, gangguan CAB, circulation,
airway dan breathing, kemudian mengancam nyawa dan harapan hidup masih ada. Nah, ini harus segera kita tolong. Nah, kemudian warna kuning, prioritas kedua, yaitu luka berat, tidak mengancam nyawa. Nah, ini mendesak. Kemudian warna hijau. Warna hijau itu menjadi prioritas ketiga, yaitu penderita luka ringan, bisa ditunda atau dievaluasi gitu. Nah, ini termasuk labelingnya. Nah, ada beberapa form yang harus diisi dengan cepat dan tepat. Nah, ini ada form yang harus diisi. Nah, di sini diisinya harus dengan cepat ya selama 60 detik gitu. Nah, selanjutnya ini juga. Ini harus diisi dengan cepat ya, harus tepat 60 detik sama 60 detik. Nah, di sini prioritas pertama yaitu warna merah. Itu mengancam jiwa atau fungsi vital. Masih punya harapan hidup jika mendapatkan penanganan segera. Kemudian penanganan dan pemindahan bersifat segera, dapat meninggal dalam 2 jam atau lebih cepat jika tidak ada penanganan yang tepat. Kemudian contoh obstruksi yaitu jalan nafas, kegawat pernafasan, shock, dan trauma parah, kemudian luka bakar dengan trauma inhalasi. Nah, selanjutnya itu prioritas 2, yaitu warna kuning. Potensial mengancam jiwa atau fungsi vital bila tidak segera ditangani, atau evakuasi ke fasilitas kesehatan sebelum 6 jam. Nah, biasanya kondisi yang membutuhkan pembedahan. Nah, penanganan dan pemindahan bersifat jangan terlambat. Contohnya itu trauma abdomen, trauma dada tertutup tanpa ancaman asfiksa, kemudian trauma ekstremitas dan patah tulang dengan perdarahan yang terkontrol, kemudian trauma kepala tertutup, trauma mata dan luka bakar derajat sedang. Nah, kemudian prioritas 3 yaitu warna hijau. Itu penanganan seperti pelayanan biasa, tidak terlalu mendesak, dapat ditunda jika ada korban yang lebih memerlukan penanganan atau evakuasi terlebih dahulu. Nah, misalnya contoh luka memar atau lecet, kemudian fraktur simpel tertutup, dan luka bakar ringan. Nah, selanjutnya itu prioritas 4, yaitu hitam. Nah, mengacu pada korban-korban dengan trauma atau penyakit yang sangat serius, sehingga kecil kemungkinan selamat atau meninggal saat datang, yaitu dead on arrival. Beberapa kasus prioritasnya lebih rendah untuk evakuasi dan penanganan. Nah, contohnya seperti mati batang otak dan penyakit terminal. Kemudian di sini metode triase. Nah, metode triase ini menggunakan sistem START, Simple Triage and Rapid Treatment. Nah, di sini ada 0, 0 itu awal, kemudian yang pertama airway, 2 breathing, 3 circulation, dan 4 kesadaran. Nah, airway ini jalan nafas, kemudian breathing ini nafas, kemudian sirkulasi itu peredaran darah atau tanda vital. Nah, ini STAR, Simple Triage and Rapid Treatment. 0 itu awal, panggil semua korban yang dapat berjalan dan perhatikan pergi ke suatu tempat. Dan perintahkan pergi ke suatu tempat. Kemudian semua korban di tempat ini dapat kartu hijau. Nah, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak yang masih bisa berjalan, mohon segera ke tempat evakuasian atau tempat apa gitu. Nah, kemudian yang pertama itu airway. Nah, ini airway ada penderita terdekat. Nah, ini masih bernafas atau tidak. Kalau masih bisa terselamatkan, kita bisa melakukan RJP atau dipompa gitu, biar nafasnya itu lancar lagi. Kemudian tidak bernafas, kita harus buka airway, buka jalan nafasnya. Tetap tidak bernafas, kita beri label warna hitam. Kemudian bila kembali bernafas berarti warna merah. Itu sangat sekali harus diprioritaskan, nomor 1. Kemudian bernafas spontan ke tahap berikutnya. Nah, kemudian yang kedua itu breathing, nafas spontan. Lebih dari 30 kali per menit
kita kasih label warna merah. Kemudian kurang dari 30 kali per menit, tahap berikut. Kemudian yang ketiga itu ada sirkulasi, capillary refill. Lebih dari 2 detik kita kasih triase warna merah, kemudian kurang dari 2 detik, tahap berikut. Pencahayaan gelap, capillary refill sulit dinilai. Periksa arteri radialis. Kemudian jika tidak teraba, berarti kita kasih warna merah. Kemudian jika teraba, maka tahap berikut. Misalnya dikasih warna hijau atau warna kuning gitu. Nah, yang terakhir itu ada kesadaran. Kesadaran tidak dapat mengikuti perintah. Nah, itu merupakan prioritas pertama atau warna kuning. Kemudian yang selanjutnya dapat mengikuti perintah. Berarti kita dikasih triase atau label warna kuning. Nah, kemudian ini start. Nah, jika bisa berjalan, kemudian terkena cedera ringan, maka kita kasih label warna kuning. Kemudian jika bisa berjalan, pasien itu tidak bernafas. Kemudian kita harus buka jalan nafas, misalnya menggunakan RJP, kan? Ada nafas, sit, airway. Nah, jika tidak ada nafas, kemungkinan itu meninggal. Kita kasih label warna hitam. Nah, jika pasien itu bernafas lebih atau kurang dari 30 kali per menit, nah kita periksa refusi nadi radialis ya. Kemudian jika tidak ada, kita kontrol kesadaran. Nah, setelah kontrol kesadaran, nah berarti ini urgent ya, kita kasih warna merah. Setelah periksa perfusi, kita periksa kesadaran. Terus kita kasih perintah, kemudian dia ikuti perintah kita, maka pertolongan itu tertunda. Maka kita kasih label warna kuning. Nah, jika si pasiennya itu bernafas kurang dari 30 menit, maka itu kita kasih warna merah, sangat membutuhkan pertolongan. Nah, selanjutnya ini triase dan evakuasi. Memilah kategori terapi cepat dengan sarana minimal, kemudian rujuk tepat. Nah, jika hijau, kita segerakan ke puskesmas, kemudian jika warna kuning, ke rumah sakit kecil, kemudian jika warna merah, kita kasih ke rumah sakit kabupaten atau RSUP. Nah, jika warnanya hitam, juga sama ke rumah sakit kabupaten atau RSUP. Nah, selain itu, ini warna hijau juga bisa ke puskesmas, ya. Terus juga warna kuning juga ke rumah sakit kecil, gitu ya. Nah, selanjutnya ini triase dan evakuasi korban. Nah, ini iya. Nah, di daerah merah itu tidak semuanya warna merah. Kita bisa mencampurnya gitu. Kemudian di sini tidak hanya tim medis aja, tetapi rescuer sama keamanan juga harus tetap ada. Kemudian triase lapangan. Merah, korban label merah berat terancam jiwa. Kemudian warna kuning, itu korban label kuning sedang. Hijau, korban label hijau itu ringan. Kemudian medan kejadian, daerah merah itu berbahaya. Kemudian daerah kuning, kegiatan pengamanan. Kemudian daerah warna hijau itu aman. Nah, ini PKM, ini aman. Kemudian warna kuning itu kegiatan penanganan, kemudian ini warna merah. Nah, ini bahaya, harus segera ke RSUD atau RSUP. Nah, ini label dan identifikasi. Yang pertama identifikasi. Nah, identifikasi ini agar kita mudah untuk mengenal si korbannya gitu. Terus kemudian prioritas, cara mana yang lebih mudah dan tidak mungkin mengecoh gitu. Kemudian ini secondary triase menggunakan Glasgow Coma Score.
Nah, di sini kita harus apa namanya ya? Menilai ada penglihatan, kemudian respon si korban, kemudian pergerakannya. Nanti kita ini dicatat 4, 3, 2, 1 gitu. Ini ya. Terus nanti di sini dikasih total, kemudian yang 12 prioritas ketiga, kemudian jika jumlahnya 11 prioritas kedua, dan 10 itu prioritas pertama gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.